Satu namanya domir munfasil, domir yang terpisah dengan kalimatnya. Dia menyendiri domir ini, tidak bergabung dengan kalimat lain. Ada namanya domir munfasil. Yang kedua domir muttasil, domir yang bersambung dengan kalimat lain. Nah, di mana nih? Sinilah. Menghapus kah? Nah, contoh domir yang munfasil yang berpisah dengan kalimat lain. Contoh huwa. Ini sebujian domir. Contoh ana. Contoh nahnu. Nah, ini namanya domir munfasil. Dia menyendiri terpisah. Tapi ketika dia bersambung dengan lain, rumah dia. Apa bahasa Arabnya? Bukan baitu huwa, baituhu. Baituhu. Nah, ini kan bersambung dengan bait nih. Maka namanya bukan munfasil lagi, tapi apa? Muttasil, bersambung. Maksudnya bersambung dengan kalimat lain. Paham? Nah, kalau huwa ini munfasil karena dia menyendiri, tidak bersambung dengan kalimat lain. Ana, nahnu, huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, iyaka itu sama. Dia munfasil. Nah, contoh ana, rumahku. Ingat bukan bait ana, tapi apa? Bait. Rumahku, surgaku. Baiti maka ana menjadi ya kalau masuk ke isim. Nah, ini namanya apa? Domir muttasil, bersambung dengan bait, bersambung dengan jannah. Nah, ini namanya apa? Muttasil, bersambung. Kalau ini menyendiri, huwa, ana, dan nahnu adalah munfasil, berpisah dengan kalimat lain. Ya. Kemudian, nah ini pembagian domir. Tadi pembagian isim, ya, antum khususkan. Mungkin 10 menit ini tadi kita saat menjelaskan. Kemudian pembagian domir cuma 2 dengan penjelasannya tadi. Kalau nahu ini munfasil terbagi lagi. Ada domir rafa munfasil, domir nasab munfasil, domir muttasil terbagi lagi. Dan seterusnya, banyak pembagiannya, tapi di sini cuma 2 saja karena ini sorof. Nanti nahu baru diperjelas lagi. Ini sudah kayaknya yang kita hari Minggu itu, hari Ahad. Itu sudah domir yang pembagian domir. Ada yang mustatir, ada yang tersembunyi, ada yang baris yang nampak. Ya itu agak susah ya. Tapi kada apa-apa. Nah, baru beliau penulis menjelaskan tentang domir munfasil, domir yang terpisah, tidak bersambung dengan kalimat lain. Kita baca. Domir munfasil. Domir munfasil ialah domir yang terpisah. Maksudnya apa? Terpisah dengan kalimat lain, menyendiri dia. Berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan kalimat lain. Contoh ana, maka ana itu semuanya domir. Anta domir, hiya domir, tapi munfasil. Ana artinya saya, anta engkau, tapi laki-laki. Hiya dia, tapi untuk perempuan. Nah, anta, kamu kan artinya ila aina anta, kamu mau kemana? Nah, tapi kalau kita sambungkan dengan ayahmu, ayah kamu, bahasa Arabnya apa? Abuka. Nah, bukan abu anta. Makanya bahasa Arab itu bukan hanya sekedar hafal kosakata lalu kita sambung-sambung. Ibumu, ibu umun, ibu kamu, kamu anta, umun anta. Nah, salah. Nah, kalau hanya sekedar menghafal kosakata itulah bahasa Arab amiyah pasaran. Itu namanya kada berkaidah. Yang penting orang paham. Aina hospital. Nah, kan seharusnya mustashfa, rumah sakit, tapi dicampur-campur sama dia. Yang penting orang paham. Kayak tadi, sayyarah anak, mobil saya. Padahal sayyarati mobil saya. Nah, itu namanya itu namanya bahasa Arab pasaran. Sekedar hafal kosakata, yang penting orang paham. Kalau kita kajian syekh di masjid,
di pendidikan, maka resmi, bahasanya formal. Tidak seperti itu. Karena siapa yang menjaga selain para penuntut ilmu? Sudah di pasaran sudah rusak, sudah sehari-hari sudah rusak, tidak berkaidah. Maka ketika di pendidikan, di masjid, kajian, belajar, dan SD, SMP, maka harus fusha, harus sesuai dengan kaidah nahwu dan shorab, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Domir, disebutkan sini, domir munfasil terbagi menjadi dua bagian. Satu, domir munfasil sebagai subjek, sebagai pelaku. Contoh, huwa tabibun, dia adalah seorang dokter. Jadi profesi dia adalah dokter. Maka huwa ini subjek, ya, dia sendiri orangnya. Atau yang kedua, anta ustadzun, engkau adalah seorang guru. Maka huwa dan anta ini namanya domir munfasil sebagai subjek, sebagai pelaku. Orang pertama. Dua, domir munfasil sebagai objek penderita, atau antum garis miringi objek garis miring yang kena perbuatan, garis miring yang kena perbuatan. Contoh, iya kana budu, kepadamu kami beribadah. Objeknya siapa di sini? Kamu, yaitu Allah. Nah, kamunya di sini sebagai objek. Pelakunya siapa subjeknya? Bukan, na'budu, kaminya. Na'budu, kami menyembah. Iya karena budu, hanya kepadamu kami menyembah. Nah, kepadamu, mu'nya ini kan sebagai objek yang kena perbuatan. Perbuatannya adalah menyembah, subjeknya adalah kami, objeknya adalah kamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menerjemahkan, bukan na'budu iyyakum, sama seperti antum, paham? Makanya ketika zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta, bukan la ilaha antum. Karena satu mufrad, Allah Esa kan. Antum itu untuk artinya kan kalian mau kemana, ilaina antum. Itu kalau bahasa, tapi kalau sudah menjadi bahasa Indonesia kan untuk ungkapan yang sopan ya. Jadi bahasa Indonesia subhanallah dibedakan ya. Kalau dia kan bahasa Arab cuma huwa. Kita kan dia itu inya, sidin, beliau, panjenengan, banyak, ada yang sopan, ada yang kasar. Kayak inya, nyawa itu enggak sopan. Nah, nyawa bahasa Arabnya anta. La ilaha illa anta, bukan antum. Kemudian iyyahu nas'alu, kepadanya kami meminta. Nah, maka nya kepadanya ini sebagai objek. Kemudian perbuatannya adalah meminta, sedangkan yang pelaku meminta atau subjeknya adalah kami. Nah, di sini iya ka iyyahu ini sebagai objeknya. Kalau namanya ya ini domir rofa munfasil. Kalau yang kedua ini namanya domir nasab munfasil. Nah, kalau nahu ya, huwa tabibun tadi, dia adalah dokter. Nah, huwa tabibun. Maka ini namanya domir rofa munfasil. Kemudian kalau iya kana budu, ini kan domir nih, kepadamu kan. Iya kana budu. Nah, maka iyaka ini kepada mu'nya ini adalah namanya domir nasab munfasil. Ini domir rofa, ini domir nasab. Tapi sama-sama munfasil, sama-sama berpisah, menyendiri, tidak bergabung dengan kalimat lain. Adapun kenapa rofa dan nasab, maka ini di nahwu ya. Tapi itu namanya seperti itulah. Saling berkaitan ya, makanya tidak bisa kita tinggalkan ilmu sorof. Minimal ada seminggu sekali. Jadi kan ada orang ingin murojaah, ingin belajar sorof, ada kita rekamannya, ya ada rekamannya. Lebih ini lagi kalau ilmu balaghah, Syekh Utsaimin punya kitabnya ilmu balaghah. Balaghah itu diantara fungsinya adalah memperindah kalimat, kosakata, memperindah penyampaian, bahasa, tulisan, itu ilmu balaghah.
Dan banyak pengarang ulama-ulama kita yang mengarang ilmu balaghah. Tapi kalau misalnya kita tidak paham balaghah, nahwu dan shorof cukup untuk memahami kalimat bahasa Arab. Kemudian rincian domir munfasil sebagai subjek, sebagai pelaku, atau namanya domir rafa munfasil. Rinciannya, nah yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hun, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini sudah kita bahas di nahwu, tapi kita ulang lagi. Ini sangat dasar, masya Allah bagus ini. Bagi orang yang pertama kali belajar, ini mudah. Dibandingkan langsung full bahasa Arab tidak berharokat, bingung antum. Tulisannya halus, misalnya kecil, tidak berharokat, semuanya full bahasa Arab. Jadi ustadznya harus menerjemahkan dulu, baru menjelaskan satu-satu. Ini artinya ini, baru dijelaskan lagi, repot lagi. Makanya kalau belajar nahwu dan shorof, bagusnya bukunya itu bahasa Indonesia untuk memperkenalkan sebagai kunci pembuka ke tahap selanjutnya. Jadi orang istilah-istilah seperti ini paham, seperti ta marbutoh paham, ta maftuhah paham, tanda isim, tanda fi'il, karena bahasa Indonesia. Ini masya Allah ya. Kita sangat berterima kasih kepada penulis. Nah, domir goib kan artinya yang dibicarakan. Huwa artinya dia, tapi untuk seorang laki-laki. Contoh misalnya ada seorang laki-laki di situ. Lalu kata ana, dia siapa namanya? Karena ana menunjuk seorang laki-laki, yang kita bicarakan seorang laki-laki, maka dia ini bahasa Arabnya apa? Dia, huwa. Contoh ada Ustadz Khairullah misalnya, Sidin hendak kemana? Sidin ini bahasa Arabnya huwa. Karena yang kita bicarakan, itu ya domir goib. Yang kita bicarakan domir goib adalah seorang laki-laki. Kemudian huma, mereka berdua. Nah, ada dua ikung remis. Misalnya siapa? Sufyan dan Irsad. Di seberang sana, lalu kita pemandiran Abu Aqil, mereka berdua mau kemana? Nah, maka bahasa Arabnya apa? Huma. Ya. Kemudian bertiga pulang. Nah, tambah seikung pulang Abu Aqila. Nah, bertiga lah. Lalu kan bahasa Banjarnya buhannya mau kemana? Nah, kalau bahasa Indonesianya mereka mau kemana? Karena yang kita bicarakan 3 orang laki-laki, jadi minimal banyak bahasa Arab 3. Maka menggunakan hum. Hum yuqinu di Al-Qur'an, mereka yakin. Hum dan hum itu jamak ya. Hum. Maka diartikan dengan mereka. Kemudian ketika di seberang ini seorang perempuan, itu bini siapa? Maka dia itu bahasa Arabnya apa? Iya. Sidin ini mamanya siapa? Misalnya. Nah, beliau ibunya siapa? Maka beliau ini adalah hiya. Karena kita membicarakan seorang perempuan. Nah, 2 orang perempuan, ada ibu dengan anaknya. Nah, mereka berdua ini siapa? Nah, maka huma. Jadi huma ini sama ya. Mereka berdua laki-laki atau perempuan. Hunna 3 orang. 3 orang akhwat misalnya. Ini mereka ini siapa? Maka menggunakan hunna. Jangan kebalik antara hum dengan hunna. Coba perhatikan. Huwa humahum lil muzakkar untuk laki-laki. Hiya humahunna lil muannas untuk perempuan. Tapi semuanya goib. Goib tadi artinya apa? Domir yang dibicarakan. Dia, mereka, inya. Ya, bukan kamu kan lawan bicara. Maka itu namanya goib. Kemudian domir yang mukhatab. Mukhatab adalah lawan bicara kita. Ketika lawan bicara kita seorang laki-laki, kamu orang mana? Maka bahasa Arabnya anta. Ketika lawan bicaranya 2 orang laki-laki, kalian berdua mau kemana? Maka antuma. Ketika 3 orang, tapi semuanya laki-laki, kalian mau kemana? Maka antum. Ketika lawan bicara kita istri kita, ding, anak mana pian? Pian ini bahasa Arabnya apa? Anti. Jangan kebalik, ya. Kadang ada yang kebalik ya. Dia ada misalnya orang itu memanggil istrinya dengan anta.
Nah, itu kan berarti salah. Dulu Anda pernah menceritakan yang orang yang liberal itu, feminisme. Mereka mengatakan perempuan sama dengan laki-laki, harus sama, waris harusan sama, ya. Begawi kalau laki suami kerja, perempuan juga kerja. Ya. Kemudian orang ini orang Arab, ya. Kemudian ada orang yang berbicara dengan tadi, dan orang ini berbicara dengan merubah domir dengan anti, padahal orang laki-laki. Misalnya min aina anti, padahal lawan bicaranya seorang laki-laki. Dia marah. Kemudian dibalik, nah ini aja marah antum diganti dengan anti perempuan. Masa disamakan? Paham maksud Anda? Kalimat yang gak hakon, masa disamakan laki-laki dengan perempuan? Setopom debat kada ada lagi istilahnya. Masalah kalimat saja nggak mau, kita ngomong dengan seorang laki-laki, orang Arab, anti ya Syekh, sarik sidin. Karena anti untuk perempuan. Kalimat saja nggak mau, apalagi yang lain. Kemudian 2 orang perempuan, kalian berdua mau kemana? Antuma sama ya, dengan mudzakkar laki-laki. 3 orang akhwat, kalian mau kemana? Maka antunna. Nah, jadi antum untuk banyak. Kalau antunna, antum untuk kalian tapi laki-laki. Kalau antunna kalian perempuan. Ini bahasa Arab ya. Kalau kita ucapan bahasa Indonesia, bahasa Banjar, antum itu untuk seorang. Untuk kalau banyak antum mau kemana, maka diulang. Ya, hubungan antum mau kemana? Padahal kan antum itu cukup mewakili semuanya, ya. Tapi ini kan bahasa Indonesia, membabil adab lah, kata-kata sopan. Dan Syekh pun paham ya, ketika Syekh datang, kadang Ustadz kita menggunakan antum mau makan apa Syekh? Menggunakan antum, tapi bahasa Arab. Nah, misalnya antum takul madza ya Syekh, menggunakan antum kan? Tapi Syekhnya paham karena ya gitu, kita dalam bahasa itu ada yang sopan menggunakan kalimat antum. Tapi kalau kita menulis skripsi, maka nggak boleh salah jadinya ketika kita berkata dengan seseorang tapi menggunakan antum, salah karena menyalahi kaidah. Kalau kita menulis resmi ya dan seterusnya. Kemudian itu mukhatab. Mukhatab artinya apa? Lawan bicara kita. Dhamir itu menjadi lawan bicara kita. Kemudian yang berikutnya mutakallim. Dhamir itu kembali ke diri kita. Dhamir itu adalah kita sendiri, saya. Saya kembali kemana? Ke yang berbicara. Kan mutakallim secara harfiah artinya yang berbicara. Dhamir itu kembali kepada orang yang berbicara. Saya siapa? Misalnya, Pian anaknya ini misalnya. Misalnya, saya adalah seorang ustadz, saya seorang dokter, saya penuntut ilmu, kami adalah ini misalnya. Kami adalah pemuda, kelayan misalnya. Para pemuda tatah belayung misalnya. Kami itu kan kembali kepada orang yang berbicara, maka dinamakan dhamir mutakallim. Ini pembagian atau rincian dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Tapi ini sebagai subjek, sebagai pelaku. Saya adalah seorang petani misalnya. Ana fallahun. Nah, maka ana itu adalah dhamir munfasil subjek. Dia sebagai pelaku. Nah, ada yang rincian kedua, dhamir munfasil tapi sebagai objek yang kena perbuatan, bukan sebagai pelaku. Contoh iyyahu. Di Al-Quran banyak Allah menyebutkan dengan dhamir-dhamir ini. Fa iyyaya fattaqun, fa iyyaya wa iyyaya tarhabun, dan seterusnya. Kepadaku kalian takut, kalian bertakwa, bertawakal, dan seterusnya. Itu kan bukan pelakunya kan kita, Allah yang kita tawakali sebagai objeknya. Nah, ini dhamirnya 14 juga sama. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Iyyahu artinya kepadanya, tapi nya seorang laki-laki. Ya, iyyahu artinya kepadanya, nya seorang laki-laki.
Iyahuma kepada mereka berdua laki-laki. Antum tinggal menambahkan kepada, tambahi hu, itu kan huwa, kepada dia seorang laki-laki. Iyahuma kepada mereka berdua. Iyahum kepada mereka laki-laki. Iyaha kepada dia seorang perempuan. Iyahuma kepada mereka berdua perempuan. Iyahuna kepada mereka perempuan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh diterjemahkan orang ya. Orang itu kan makhluk atau seorang atau laki-laki ya. Maka tidak boleh. Tetapi ketika penggunaannya kalimat dia untuk Allah maka menggunakan huwa. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Menggunakan dhamir huwa. Tapi jangan kita terjemahkan dengan seorang laki-laki. Dia saja. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Iyyaka kepadamu, iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah. Iyyakuma kepada kalian berdua, iyyakum kepada kalian. Iyyaki kepada engkau, tapi seorang perempuan. Iyyakuma kepada kalian berdua perempuan, iyyakum kepada mereka, kepada kalian perempuan. Iyaya kepadaku, iyana kepada kami. Ini rincian dhamir munfasil dan tadi rincian dhamir munfasil sebagai objek, sebagai subjek, sebagai pelaku. Yang kita baca barusan adalah rincian dhamir munfasil sebagai objek yang kena perbuatan. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an, fa iyaya fattaqun. Kepadaku kalian bertakwa. Pelaku bertakwa siapa? Kalian. Nah, yang ditakwai siapa? Iya kepadaku, yaitu Allah. Itu namanya dhamir munfasil sebagai objek. Nah, terjemahnya, kita habiskan. Banyak ini. Tadi ternyata ada terjemahnya ya. Kita baca gini sampai habis. Huwa dia laki-laki, tapi untuk satu orang aja. Ini terjemah lengkap. Biasanya kalau kita baca buku kitab hadis, huwa kita terjemahkan dia saja. Kita sudah paham dia ini seorang laki-laki. Enggak usah terlalu panjang. Dia seorang laki-laki sedang pergi, enggak usah. Cukup misalnya huwa dzahaba ilal masjid. Dia telah pergi ke masjid. Tapi kita sudah tahu orang ini laki-laki. Ini lengkapnya saja biar kita bisa membedakan yang mana laki-laki, yang mana perempuan. Maka terjemah lengkap seperti ini. Dia laki-laki tapi seorang, huma. Nah, di sini entah kenapa ketika terjemah bahasa Indonesia dia laki-laki berdua. Bisa nggak ketika bahasa Indonesia dia berdua, bisa nggak? Antum pernah lah mendengar dia berdua mau kemana? Bahasa Indonesia. Makanya Anda terjemahkan apa? Huma ini. Mereka berdua. Karena walau alam apakah ada bahasa Indonesia dia berdua? Ada nggak Bakila? Dia berdua mau kemana? Ada, antum pernah dengar David? Oh iyalah. Dia berdua, tapi memang berdua orangnya. Oh. Anda menerjemahkan biasanya mereka berdua. Karena itu yang sering dipakai. Mereka berdua. Antum pernah saat mendengar dia berdua sedang ke pasar? Dia berdua. Inya berdua, inya berdua. Inya berdua. Inya berdua. Bahasa Banjar inya berdua, tapi kan bahasa Indonesia. Makanya Anda terjemahkan tadi apa? Mereka berdua. Kalau hum cuma mereka saja. Hum ghafilun, mereka lalai. Tapi hum di sini laki-laki. 3 atau lebih, minimal 3. Hiya, dia perempuan. Contoh, hiya fil baiti, dia di rumah. Nah, itu terjemahnya ringkas. Kita sudah paham bahwa dia itu perempuan, hiya itu perempuan. Karena hiya kan, nggak usah terlalu panjang, dia seorang perempuan di rumah. Itu terjemah lengkap. Tapi kalau kita terjemahkan cukup, hiya fil baiti, dia di rumah. Kita bercerita tentang istri kita misalnya. Maka kita sudah paham, hiya ini seorang perempuan. Huma, dia perempuan berdua, atau mereka berdua tapi perempuan. Hunna, mereka dalam kurung perempuan. Contoh ada 5 akhwat. Mereka mau kemana?
hunna, ila aina hunna, mereka mau kemana? Iyahu sampingnya kepadanya, tapi seorang, jadi sama ini, iyahu ini hu-nya adalah huwa, paham? Jadi kepadanya, tapi seorang laki-laki, iyahuma kepada berdua, iyahum kepada mereka, iyaha kepada seorang perempuan, iyahuma kepada mereka berdua, iyahuna kepada mereka perempuan. Anta engkau, tapi laki-laki. Nah, antuma. Nah, sini engkau berdua. Antum pernah mendengar lah? Kamu berdua, bisa ya? Kamu berdua mau kemana? Oh iya bisa. Kalau Anda menerjemahkan kalian berdua, di sini bisa sih. Kamu berdua mau kemana? Ya pernah dengar Anda. Tapi Anda menerjemahkan biasanya kalian berdua. Kemudian antum. Nah, di sini kamu sekalian. Anda terjemahkan apa? Kalian. Ila aina antum, kalian mau kemana? Tapi untuk 3 orang laki-laki atau lebih. Anti kamu, tapi seorang perempuan. Antuma kalian berdua perempuan. Antunna kalian dalam kurung perempuan. Contoh, ada 3 orang akhwat. Lalu anak nanya, kalian mau kemana? Ila aina antunna. Cukup ila aina antunna. Kalian mau kemana? Karena dia 3 perempuan, maka menggunakan antunna. Kalian mau kemana? Anak saya. Nah, baik yang mengucapkan laki-laki atau perempuan. Perempuan, ana juga yang mengucap. Kalau laki-laki juga ana. Contoh Akila misalnya. Bah, ulun hendak ke pasar. Nah, ulun ini bahasa Arabnya apa? Ana. Atau laki-laki antum sebagai ayah. Bukan apa? Apa ya? Aku hendak ke pasar, Islam ini misalnya. Aku hendak ke pasar, maka menggunakan ana. Kami, nah baik laki-laki perempuan. Ada 3 orang perempuan. Kami mau ke pasar. Nahnu juga. Atau bercampur 2 laki-laki 2 perempuan. Kami ya nahnu juga. Iyaka kepada engkau seorang laki-laki. Iyakuma kepada kalian berdua laki-laki. Iyakum kepada kalian. Tapi laki-laki. Iyaki kepadamu seorang perempuan, iyakuma kepada kalian berdua perempuan, iyakuna kepada, ini mereka perempuan, ini salah ini kepada kalian, bukan kepada mereka. Abu Akilah salah. Kalau kepada mereka perempuan, iyahunna, mana halaman nah kepada mereka iyahunna, kepada mereka perempuan ini benar iyahunna. Kalau iyakunna kepada kalian, nah ini terkadang kita belajar sendiri bisa tersalah karena salah cetak. Dikira benar, ya. Makanya harus ada yang mengajarkan lah. Karena sangat bisa buku itu bisa salah cetak. Kalau kita tidak tahu artinya, ya iyakunna kepada mereka, padahal salah kepada mereka itu iyahunna. Kalau iyakunna kepada kalian. Kemudian iyaya kepadaku. Iyana kepada kami. Nah, ini terjemah dari dhamir munfasil subjek dan dhamir munfasil objek. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.